Di bawah langit senja yang merah keemasan, Dayang Sumbi duduk seorang diri di depan api unggun kecil yang berdesis di tengah hutan. Angin malam berhembus lembut, menggoyangkan pohon-pohon besar di sekitar tempatnya duduk. Di depannya, tergeletak kain tenun yang masih belum selesai. Alat tenun yang sederhana, namun sudah cukup menemani hidupnya selama bertahun-tahun. Ia sering menghabiskan malam-malam panjang menenun, menggambar garis-garis kehidupan dalam benang-benang yang ia susun dengan hati-hati. Tak ada yang lebih ia inginkan selain hidup tenang dan damai, jauh dari gemerlap istana, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Namun, ketenangannya itu segera diganggu oleh sesuatu yang tak terduga. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, terdengar suara langkah kaki yang berat. Dayang Sumbi terhenyak dan menoleh. Matanya menyipit. Dari balik bayangan pohon yang lebat, muncul seekor anjing besar berwarna hitam legam, dengan mata yang bersinar tajam. Anjing itu mendekat dengan langkah pelan, tetapi pasti. Dayang Sumbi menahan napas, merasa tak asing dengan kehadirannya. "Apa yang kau inginkan?" tanya Dayang Sumbi dengan suara lembut, meski ada rasa cemas di hatinya. Anjing itu berhenti beberapa langkah darinya, memandangnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Lalu, dengan suara yang hampir terdengar seperti bisikan, ia berkata, "Aku adalah Tumang, anjing kesayanganmu." Dayang Sumbi tertegun. Tubuhnya kaku sejenak, mencoba mencerna kata-kata yang baru saja terdengar. "Tumang? Anjing kesayangannya?" Dia hampir tak percaya. Namun, meski terlihat seperti anjing biasa, ada sesuatu dalam diri Tumang yang berbeda. Ada keheningan yang dalam, dan kedamaian yang aneh. Seperti ada sesuatu yang lebih besar daripada hanya sekadar anjing yang sedang berdiri di depannya. "Apa yang kau katakan? Tumang, anjingku?" Dayang Sumbi bertanya lagi. Kali ini suaranya bergetar, tidak yakin dengan realitas yang ia hadapi. "Aku adalah Tumang, yang sebelumnya pernah menjadi kekasihmu. Aku datang untuk menuntut janji yang telah lama terabaikan," jawab Tumang dengan suara dalam yang menenangkan. Hati Dayang Sumbi berdegup kencang. Dalam sekejap, ingatannya kembali pada masa-masa lalu, pada cinta yang pernah ia rasakan. Cinta yang harus ia tinggalkan karena sebuah perintah yang datang dari para dewa. Tumang, yang dahulu adalah seorang dewa yang dihukum menjadi anjing. Ia tak tahu harus berbuat apa. Cinta dan janji lama itu sudah terpendam jauh di dalam hati. Tapi, kenapa Tumang datang kembali sekarang? Apa maksud dari kedatangannya? "Apa yang kau inginkan dariku, Tumang? Sudah lama aku hidup dalam kesendirian. Kenapa sekarang kau datang? Bukankah kita sudah berpisah jauh waktu lalu?" tanya Dayang Sumbi, mencoba mencari kepastian di tengah kebingungannya. Tumang terdiam sejenak, seolah merenung. Lalu, dengan suara yang lebih dalam, ia berkata, "Aku datang untuk memenuhi janjimu. Saat itu, kau berjanji akan menikah dengan siapa saja yang dapat mengambilkan peralatan tenunmu yang jatuh. Dan aku, yang selama ini menjaga kesetiaan, telah memenuhi janji itu." Dayang Sumbi merasakan perasaan campur aduk dalam dirinya. Dia ingat, janji yang ia buat dengan Tumang saat itu, janji yang muncul dalam kebingungannya, janji yang tidak pernah ia harapkan untuk ditepati. Tapi sekarang, dia merasakan kehadiran Tumang, bukan hanya sebagai anjing, tapi juga sebagai sesuatu yang lebih. Sesuatu yang tak bisa ia lepaskan begitu saja. "Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apakah aku harus menepati janji itu? Janji yang telah lama terlupakan?" tanya Dayang Sumbi dengan suara serak, hatinya penuh kebingungannya. Tumang menatapnya dalam-dalam, seolah menunggu jawaban dari hatinya. "Janji itu adalah bagian dari takdirmu, Dayang Sumbi. Takdir yang membawa kita ke jalan ini, takdir yang tidak bisa kita hindari." Dayang Sumbi merasakan hati yang berat. Dia tahu bahwa ia tak bisa melarikan diri dari takdir yang sudah digariskan untuknya. Ia teringat akan perasaannya yang pernah mendalam kepada Tumang, tetapi kini semuanya terasa berbeda. Ia sudah menjalani hidup baru, jauh dari masa lalu. Namun, janji itu, meskipun terlupakan, seolah memanggilnya kembali. "Jika memang itu takdirku, aku akan menepatinya," jawab Dayang Sumbi dengan suara rendah,
penuh rasa berat hati. Tumang tersenyum, meskipun senyuman itu tidak terlihat jelas di wajah anjingnya. Terima kasih, Dayang Sumbi. Takdir kita sudah digariskan, dan kita harus menjalani jalan yang telah ditentukan. Di tengah malam yang semakin gelap, Dayang Sumbi merasakan ketenangan yang aneh. Kehadiran Tumang mengingatkannya pada masa lalu yang penuh cinta dan pengorbanan. Meski itu bukanlah kehidupan yang ia pilih, ia tahu bahwa janji itu harus ditepati. Dengan berat hati, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, meskipun jalan yang harus dilalui penuh dengan keraguan dan kebingungannya. Namun, di balik janji yang harus ditepati, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggu mereka. Sesuatu yang akan mengubah takdir mereka selamanya. Takdir yang akan mempertemukan mereka dengan kenyataan yang tak terduga. Sebuah kenyataan yang akan menguji cinta, pengorbanan, dan hati yang sejati. Sang Kuryang berdiri di tepi hutan, memandang matahari yang perlahan tenggelam di balik pegunungan. Udara malam yang dingin mulai menyelimuti tubuhnya, tapi hatinya lebih dingin lagi. Ia memegangi busur panah yang selalu setia menemani perjalanannya. Sejak pagi tadi, ia baru saja pulang dari perburuan yang tak biasa. Perasaan yang aneh menyelimutinya, campuran antara bangga karena hasil buruan yang melimpah dan sebuah kehampaan yang tak bisa ia jelaskan. Rasanya seperti ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak bisa ia raih meski ia telah mengejarnya seumur hidup. Di antara jejak-jejak kakinya yang mengarah pulang, pikirannya kembali teringat pada Tumang, anjing yang selalu menemaninya. Malam itu, ketika ia sampai di rumah, ia terkejut mendapati seorang wanita cantik yang tengah menunggu di depan pintu. Wajahnya memancarkan cahaya yang aneh, seperti sesuatu yang tidak asing namun sulit dijangkau. Sang Kuryang terdiam beberapa saat, mencoba mengenali sosok itu. Wanita itu tersenyum padanya, senyum yang membuat dadanya terasa sesak. "Siapa kau?" tanya Sang Kuryang dengan suara yang penuh keheranan. Wanita itu tersenyum lembut. "Aku Dayang Sumbi, ibumu," jawabnya dengan tenang, meski ada sedikit keraguan yang tercermin di matanya. Sang Kuryang tertegun, jantungnya berdetak lebih cepat. Kata-kata itu mengalir begitu saja dari bibir wanita yang dihadapinya, namun baginya, itu terasa sangat asing. "Ibu?" Sang Kuryang bertanya dengan suara pecah. Ia memandang wanita itu dengan tatapan tak percaya. Ia tidak mengenalnya. Tidak pernah ada wanita yang lebih cantik dari apa yang ada di dalam ingatannya. Dayang Sumbi, seorang wanita yang tak pernah ia tahu sebelumnya, muncul begitu saja dengan klaim yang begitu mengejutkan. "Ibu?" ulangnya dengan nada yang lebih dalam. Kali ini penuh kebingungannya. Dayang Sumbi hanya mengangguk perlahan. Wajahnya dipenuhi dengan senyum yang tulus. "Ya, aku ibumu, Sang Kuryang. Aku telah lama menunggumu kembali." Di saat itu, sebuah kilatan cahaya melintas di dalam diri Sang Kuryang. Ia merasa seperti sedang bermimpi, terperangkap dalam dunia yang penuh dengan kebingungannya. Ia memandang wanita itu, wajah cantik yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Tidak mungkin ini ibunya. Sang Kuryang merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tak bisa ia mengerti. "Aku tidak mengerti," katanya perlahan. Suaranya penuh dengan kebingungan yang mendalam. "Aku tidak pernah tahu kau ada. Ibu, kenapa kau muncul sekarang? Apa yang sebenarnya terjadi?" Dayang Sumbi mendekat, mengusap rambutnya dengan lembut. "Aku tahu ini mungkin sulit untuk dipercaya, Sang Kuryang. Aku adalah ibumu, yang telah lama terpisah darimu. Takdir kita telah memisahkan kita untuk waktu yang lama, tetapi sekarang, takdir itu membawa kita kembali bersama." Sang Kuryang terdiam. Kata-kata itu begitu berat baginya. Tak mampu ia cerna. Ia mengingat kembali masa-masa kecilnya, ketika ia tinggal bersama ayahnya, yang sekarang ia tahu adalah Tumang. Namun, tidak pernah ada cerita tentang ibunya. Tidak pernah ada sosok wanita yang memberi cinta dan perhatian kepadanya. Tidak pernah ada yang mengisi kekosongan yang ia rasakan selama ini. Semua itu seperti bayangan yang jauh, menghilang begitu saja. "Jadi, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Sang Kuryang. Suara hatinya semakin gelisah. "Kenapa kau meninggalkanku?
Kenapa aku tidak ingat tentangmu? Air mata perlahan jatuh dari mata Dayang Sumbi, tetapi ia tetap tersenyum. Aku terpaksa pergi, Sang Kuryang. Aku harus menjalani takdir yang lebih besar. Takdir yang memisahkan kita untuk waktu yang lama. Aku tak bisa menjelaskan semuanya sekarang, tetapi percayalah, aku tak pernah berhenti merindukanmu. Sang Kuryang merasa hatinya bergejolak. Ada perasaan yang tak bisa ia jelaskan, antara ingin menerima kenyataan itu dan rasa sakit yang menggerogoti hatinya. Ia ingin memeluk ibunya, merasakan kedekatan yang telah lama hilang. Namun, ia juga merasa ada sesuatu yang aneh dan tidak benar tentang pertemuan ini. Rasa sayang yang ia rasakan begitu mendalam, tetapi di saat yang sama, ada perasaan lain yang mencekam, yang ia tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Kau tidak bisa mengingkari takdirmu, Sang Kuryang, ujar Dayang Sumbi dengan lembut, seolah mengetahui apa yang sedang dipikirkan anaknya. Aku adalah ibu yang telah melahirkanmu, dan takdir kita sudah digariskan. Sang Kuryang menggigit bibirnya, mencoba menahan emosi yang mulai meluap. Takdir? Takdir apa? Aku tidak mengerti, gumamnya pelan, namun hatinya semakin kacau. Rasa sakit dan kebingungan itu semakin menggerogoti dirinya. Dayang Sumbi memandang Sang Kuryang dengan penuh kasih, tetapi ada kesedihan yang mendalam di matanya. Aku tahu kau merasa bingung, Sang Kuryang, tetapi takdir kita tak bisa dihindari. Kita harus menjalani jalan yang telah ditentukan. Sang Kuryang merasa terhimpit. Ia ingin berlari jauh dari semua ini, ingin melupakan kenyataan yang baru saja ia ketahui. Tapi hatinya berkata lain. Sebuah rasa rindu yang mendalam muncul, membuatnya ingin dekat dengan wanita itu, dengan ibunya yang baru saja ia kenal. Namun, ada juga perasaan aneh yang membuatnya ingin lari. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain mengikuti perasaan yang ada, yang semakin mengikatnya dalam kebingungannya. Malam itu, mereka berbicara lebih banyak, tetapi Sang Kuryang tidak pernah bisa benar-benar memahami kata-kata yang keluar dari bibir ibunya. Semakin lama, hatinya semakin terasa terbelah. Cinta dan kebingungannya bercampur aduk, tidak tahu harus kemana. Ketika ia akhirnya berbaring di tempat tidurnya, matanya tidak bisa terpejam. Pikiran-pikirannya berputar, mengingat semuanya. Semua yang telah terjadi dalam hidupnya, dan sekarang, semua yang ia ketahui tentang ibunya. Apa yang harus ia lakukan? Apakah ia bisa menerima kenyataan ini? Ataukah ia akan terus merasa terjebak dalam takdir yang semakin rumit? Sang Kuryang berdiri di depan Dayang Sumbi. Tatapannya penuh kebingungan dan kebingungan yang mendalam. Hari-hari yang ia jalani seakan berlalu begitu cepat, menyisakan perasaan yang kacau dan tak terkontrol. Ia mencintai wanita ini, seorang wanita yang ia kenal sebagai Dayang Sumbi. Namun kenyataan yang baru saja ia temui, membuatnya terombang-ambing antara cinta dan kebingungannya. Ternyata, wanita itu adalah ibunya. Sebuah kenyataan yang tak bisa diterima oleh hatinya. Sang Kuryang, suara Dayang Sumbi terdengar lembut, mencoba menggapai hatinya yang mulai menjauh. Kita tidak bisa melawan takdir. Kita telah dipertemukan dengan cara yang tidak biasa, tetapi itu adalah bagian dari hidup kita. Kita harus menerima kenyataan ini. Namun, perasaan Sang Kuryang tidak bisa diterima begitu saja. Cinta yang tumbuh di hatinya begitu mendalam, namun kenyataan yang terungkap begitu pahit untuk diterima. Ia ingin melarikan diri dari perasaan ini, namun ia tahu itu tidak mungkin. Cinta yang tak bisa dijelaskan, seperti api yang membakar hatinya, memaksanya untuk berjuang meskipun itu berarti meruntuhkan segalanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Ibu? Tanya Sang Kuryang, suaranya bergetar. Aku merasa terjebak dalam cinta yang salah, dalam takdir yang begitu aneh. Dayang Sumbi menatapnya dengan tatapan penuh kasih, namun ada juga kesedihan yang dalam. Aku tahu, anakku, cinta kita tidak mudah, dan takdir kita penuh dengan ujian. Namun, kita harus menghadapinya. Kita tidak bisa lari dari kenyataan ini. Kita harus menerima bahwa ini adalah jalan yang harus kita tempuh. Sang Kuryang terdiam, hatinya bergejolak. Ia tahu kata-kata ibunya benar,
Tetapi ia tidak bisa melepaskan perasaan yang begitu kuat terhadapnya. Itu adalah perasaan yang begitu jernih dan murni, namun terkubur dalam kebingungannya. Jadi, kita harus? Suara Sang Kuryang terdengar penuh ketidakpastian. Jangan biarkan kebingungan menguasai hatimu, Sang Kuryang. Dayang Sumbi menjawab dengan lembut. Kita harus menghadapi kenyataan ini, dan mencari jalan yang benar. Aku tahu itu sulit, tetapi kita tidak bisa hidup dalam kebingungan. Kita harus menemukan jalan yang akan membawa kita menuju kedamaian. Sang Kuryang menatap ibunya, hatinya penuh dengan keraguan. Cinta yang ia rasakan semakin mengikatnya dalam dilema yang tak bisa ia selesaikan. Perasaan itu begitu murni, begitu besar. Namun kenyataan bahwa wanita yang ia cintai adalah ibunya membuatnya merasa terpecah. Saat itulah Dayang Sumbi memberikan tantangan yang sulit. Jika kau ingin membuktikan cintamu, jika kau ingin menghentikan rasa sakit yang ada dalam hatimu, bangunlah sebuah danau yang besar dan sebuah kapal dalam semalam. Itu adalah ujian yang akan menentukan takdirmu. Sang Kuryang terkejut mendengar permintaan itu. Sebuah danau dan kapal dalam semalam? Itu adalah tugas yang hampir mustahil. Namun, di balik kata-kata itu, ia merasakan sebuah dorongan yang kuat untuk melakukannya. Untuk membuktikan cintanya. Untuk menemukan jalan keluar dari kebingungannya. Aku akan melakukannya, Ibu, jawab Sang Kuryang dengan tekad yang kuat. Aku akan membangun danau dan kapal itu, meskipun itu tak mungkin. Sang Kuryang menghabiskan malam itu dengan penuh semangat. Dengan bantuan dari kekuatan yang tak tampak, ia mulai menggali tanah untuk membangun danau yang luas. Ia mengumpulkan batu-batu besar, menata mereka dengan rapi untuk membentuk dasar danau yang akan ia buat. Di tengah malam yang sunyi, ia bekerja dengan tekun, meskipun tak ada yang melihatnya. Saat pagi mulai menyingsing, ia telah berhasil menyelesaikan sebagian besar danau. Namun, waktunya hampir habis. Sang Kuryang merasa kelelahan. Tubuhnya hampir tak mampu melanjutkan pekerjaan itu. Namun, ia tidak menyerah. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia terus bekerja keras, membangun kapal yang harus ia buat dalam semalam. Sementara itu, Dayang Sumbi berdiri jauh di kejauhan, mengamati usaha keras anaknya. Ia tahu bahwa Sang Kuryang sedang berjuang untuk membuktikan cintanya. Namun ia juga tahu bahwa ujian ini adalah bagian dari takdir yang harus ia jalani. Dalam hati, Dayang Sumbi merasa terharu, tetapi juga terluka. Ia tahu bahwa perasaan cinta yang kuat antara mereka adalah sesuatu yang tak bisa diterima oleh dunia. Takdir mereka begitu rumit, dan ia tidak tahu bagaimana cara mengakhiri penderitaan ini. Matahari mulai terbit, dan Sang Kuryang hampir selesai dengan danau dan kapalnya. Namun, saat itulah Dayang Sumbi memutuskan untuk menggunakan akal cerdiknya. Ia tahu bahwa jika Sang Kuryang berhasil menyelesaikan tugas itu, maka takdir mereka akan berubah. Mereka akan menikah, dan segala kebingungannya akan berakhir. Tetapi, ia juga tahu bahwa itu tidak bisa terjadi. Dengan menggunakan kekuatan gaibnya, Dayang Sumbi mempercepat waktu. Ia membuat fajar datang lebih cepat, memaksa Sang Kuryang untuk gagal dalam membangun danau dan kapal dalam semalam. Sang Kuryang yang kelelahan dan hampir mencapai tujuannya, merasa cemas saat menyadari bahwa waktunya telah habis. Apa yang terjadi? Teriak Sang Kuryang, melihat langit yang mulai terang. Aku hampir selesai. Namun, pada saat itu, kapal yang ia bangun terbalik, dan danau yang hampir selesai mulai menghilang. Sang Kuryang terkejut, dan hatinya hancur. Ia merasa telah kehilangan segalanya. Semua usahanya sia-sia. Dalam kemarahan dan kebingungannya, ia menendang kapal yang belum selesai itu, dan kapal itu tiba-tiba berubah menjadi sebuah gunung besar yang kini dikenal sebagai Tangkuban Perahu. Sang Kuryang menatap gunung yang baru saja terbentuk. Rasa frustrasi dan kecewa memenuhi hatinya. Takdir telah mengalahkannya. Cinta yang ia rasakan kini berakhir dengan kehancuran, dan ia menyadari bahwa ia tidak bisa melawan takdir yang lebih besar dari dirinya. Dengan perasaan hancur, ia meninggalkan tempat itu, meninggalkan ibunya yang penuh kasih, yang kini hanya bisa menatapnya dengan kesedihan di matanya. Pada akhirnya, Sang Kuryang berjalan pergi,
meninggalkan jejaknya di dunia yang penuh dengan kebingungannya. Dayang Sumbi tetap berdiri di sana, merasakan luka yang lebih dalam dari yang bisa ia ungkapkan. Takdir mereka telah ditentukan, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Cerita Sang Kuryang berakhir, tetapi Gunung Tangkuban Perahu yang terbentuk dari cinta yang terlarang tetap berdiri tegak, mengingatkan dunia akan kisah tragis antara ibu dan anak, cinta yang tak bisa terwujud, dan takdir yang tak bisa dilawan.